Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita lanjut pengajian kita untuk kitab Tanwir Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Ini suatu faedah, sungguhnya mendatangkan bala Allah Ta'ala dengan hikmatnya mengadakan orang fuqara yang tiada sebenarnya mereka itu mengaku dirinya ahlul marifah. Maka Allah Ta'ala nyata dusta mereka itu yang tersembunyi di dalam hati mereka itu suka kepada dunia dan berhimpun dengan mereka itu adalah kelakuan dan pakaian mereka itu seperti orang yang tiada suka pada dunia dan pada hati mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nyatakan mereka itu punya hal dan kabar dahulunya adalah di bangsa mereka itu ahlul Allah dan hamba yang sebenarnya. Maka keluar mereka itu daripadanya karena dusta mereka itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jelaskan maksudnya. Ini adalah seolah-olah kita itu ahlul marifah. Seolah-olah kita itu mau kepada Allah. Tapi pada kenyataannya, pada sesungguhnya kita itu pengen dunia. Kepingin dunia. Walaupun dia pakaiannya, mungkin omongannya, caranya, itu ceritanya tidak kepada Allah. Tapi tak kabar, tak tahu ada yang tersembunyi. Sesungguhnya dia mau dunia gitu. Tak usahlah kita panjang dan jauh melihat orang kebanyakan. Sesungguhnya ini saya tersentak karena memang terpotret terus dia. Loh, jangan agaknya awak nih. Kan gitu dia. Seolah kan awak nih kan tidak pada Allah nih. Berkumpul dengan ahlul marifah katanya. Ini mungkin cerita untuk awak nih, untuk kita mungkin nih. Ya kan? Misalnya dalam perjalanan kita sama juga, kita dekat juga sama Tuan Guru, dekat dengan ahlul marifah lah. Kebanyakan kita ini kan memang yang berguru ini kan nyatakan ahli marifah atau orang yang mau jadi ahli marifah. Mau kenal kepada Allah. Mau termasuk kelompoknya orang-orang yang mengenal. Kan itu nih. Tapi dibilang di sini sesungguhnya dia ndak dunianya itu katanya. Kalau dibilang munafik, mungkin itu kategori orang Sarak bilang munafik. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa melihat apakah memang sesungguhnya kita ini ahlul marifah atau orang yang ingin mengenal? Kan itu.
cara kita, pakaian nih katanya. Pakaian itu kan menunjukkan sesuatu hal yang di luar, zahir, kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kita selama ini kan kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan dan berkumpul dengan orang yang mengenal, telah mengenal atau orang yang akan mengenal. Tapi kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kebanyakan itu tidak dunia. Nah itu dia. Tidak dunia jadi itu. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita lebih kaji ke dalam lagi, kalau bisa kita lebih melihat ke dalam lagi, sesungguhnya kan mungkin kita bisa menyadari atau bisa melihatnya. Sesungguhnya aku ini maunya apa sih? Kan gitu. Contoh, saya ndak ngaji, saya ndak dekat, saya ndak beramal ini. Sesungguhnya apa yang yang bukan tersabit lah ya. Apa yang ada di dalam hati itu. Kan bisa kita lihat. Atau malam saya mau tafakur. Pengalaman saya misalnya. Kecamuk kehidupan di luar ini cukup luar biasa bagi saya. Jadi kalau malam saya duduk sebelum tidur, entah pulang dari kolam jam 1, pulang dari luar sama juga jam 1 juga. Bukan malah cepat. Tapi saya duduk, saya pulangkan kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Saya pulangkan kepada Allah Ta'ala. Ini kan mulutnya nih. Tapi kalau saya telusuri terus, rupanya saya hendak ngilangkan kecamuk itu biar tenang. Berarti waktu itu hendak Allah apa hendak tidak kita? Ada sesuatu kecamuk. Ada sesuatu yang nggak biasa, ada sesuatu yang kurang sedap. Duduk awal. Memang dimulai dengan istighfar dan sebagainya. Tapi rupanya ada satu di dalam itu yang hendak itu dia. Kalau hendak tenang, hendak apa ya, hendak nafsu juga, ya dunia juga lah namanya kan. Saya tarik lagi terus proses ini. Apapun itu. Banyak kita juga datang ikut pengajian. Ikut juga mengamalkan bahkan. Ikut juga kepada guru. Maunya. Atau macam mana saya bilang. Apakah memang kita hendak kepada Allah tuh? Apakah kita hendak kepada ahlul marifah tuh? Rupanya kebanyakan kita ini karena ada sesuatu. Kalau ada sesuatu berarti itu di luar Allah Ta'ala. Kan begitu. Di luar Allahnya ini. Walaupun sesuatu itu baik sekalipun. Satu. Terus selanjutnya bagaimana? Karena sesuatu itu ada. Kalau kata Tanwir Qulubni itulah dunia. Secara umum dibahasakan dunia. Bukan Allah Ta'ala ataupun akhirat. Katanya dunia. Kalau sesuatu itu terus mengiringi awak dalam perjalanan awak. Inilah kebanyakan. Dalam proses saya nih. Dalam proses kebanyakan kita nih. Itulah kita bergelut di situ rupanya. Makom kita tuh. Keberadaan kita tuh masih di wilayah itu rupanya. Bukan di wilayah untuk pengenalan kepada Allah. Maka banyak pertanyaan. Bagaimana? Saya pun sering bertanya juga. Bagaimana cara ngingat Allah? Macam mana nih? Udah lama kali aku berjalan. Kok begini-gini aja aku nih? Kok payah kali aku sekarang ingat Allah? Kok begini kali aku nih? Tuan-tuan dan puan-puan. Memang harusnya kita intip ke dalam itu. Tujuan dasarku ini apa sebetulnya? Gitu. Memang saya pun belum pada pangkat atau derajat yang bisa menyatakan bahwa sudah mengenal. Tapi tadi malam memang sama Tuan Guru tuh memang kebuka dia. Kebuka betul dia. Jadi sesungguhnya kita itu masih takut mengenal Allah tuh. Masih tak sebenarnya gitu. Masih yang dominan kita bawa itu ada hal-hal kita. Hal-hal dunia nih.
Sepanjang itu kita kita tidak tahu, tidak paham, tidak sadar atau tidak mengenalnya, maka sepanjang itu pula lah kita hidup dalam jeratan, hidup dalam sanderaan, kalau bahasa Tuan Guru, sanderaan yang itu bukan sanderaan Allah tuh. Itu saya tidak bicara apakah kita kategori munafik. Untuk apalah kita membahas munafik? Kalau bahasa kerennya itu munafik. Kalau munafik itu kan udah paham, udah tahu dia. Saya pun bingung melihat kata munafik ini, nggak tahu saya menempatkannya sekarang. Karena dalam perjalanan kita tuh perasaan dunia yang kita sesungguhnya tidak dunia tuh dia ada dan kita amini dan kita tahu. Ndak Allah pun kita ikut juga gitu. Kan tuan-tuan dan puan-puan bisa lah kita telusuri itu. Kalau sini dibilangnya kan jelas. Jelas sekali dibilangnya. Kalau dibilang munafik itu lain di mulut, lain yang di hati, lain yang ini. Kalau ini jelas, dia berkumpul dengan ahlul marifah. Kalau kebanyakan orang ini tak ada dia kumpul dengan ahlul marifah. Tahu dia pun tidak ahlul marifah itu mana. Yang tahu dia saraknya saja. Kalau ini jelas. Dan kita akui ada sekumpulan, ada orang-orang yang sudah mengenal pada Allah dan kita dekat. Tapi katanya di sini sesungguhnya dia tuh nggak mau, dia tuh mau dunianya. Yuk, gimana itu Tuhan? Sesungguhnya dia mau dunianya. Bisalah kita telusuri di mana kita ini, posisi kita kan. Cemana kita dalam berjalan kepada Allah Ta'ala ini kan. Saya belum bisa, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nyatakan. Ada gitu. Iyalah, karena kita masih bekerja. Iyalah. Bukan soal kerja atau tak kerja. Ada enggak itu? Kalaupun dia tetap ada, saya bilang. Sebelum mengenal itu tetap ada. Kalau tetap ada, bagaimana kita bisa melihatnya dulu di dalam? Sejujurnya, sesungguhnya aku ini untuk menyelamatkan makan. Untuk menyelamatkan dunia itu kan macam-macam. Untuk ada hal-hal yang kita inginkan. Duduk di situ kita, sudahkah kita menyadari itu atau belum? Kan yang penting itu, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita tahu tuh. Jadi sepanjang itu ada dan sepanjang itu terpelihara, walaupun kita setiap malam, walaupun kita setiap minggu, walaupun kita setiap ada ukur-ukuran kita kepada para ahlul marifah ini, kepada tuan-tuan guru kita ini, kita tetap membawa hal, kita tetap membawa dunia itu rupanya. Selama itu tidak bisa kita buang, hanya Allah lah yang bisa buang. Kita ada enggak itikat awak, niat awak, ya Allah enggak benar rupanya aku ni ya Allah. Kalau sudah ada itikat awak, bagaimana berupaya untuk membuangnya? Bagaimana kita berupaya untuk irji'inya kan gitu. Yang jadi masalah justru ini kita pelihara terus. Ketika ini terpelihara, ini terus dia menggumpal. Apapun yang dihasilkan dari dunia ini, walaupun itu diserahkan kepada ahlinya, kepada tuan guru, kepada yang berhak, mustahak dan sebagainya, tetap itu sama poinnya. Karena perasaan awak waktu menyerahkan itu untuk melindungi. Misalnya awak bekerja nih, kasihlah zakatnya. Pekerjaan zakat itu bukan satu pekerjaan yang mana itu karena Allah Ta'alanya. Tapi perasaan itu kita berikan itu karena kita takut kalau kehilangan rezeki. Itu hanya satu contoh. Ya kan gitu dia. Takut kita nih. Karena saya terus ngalaminya. Dan saya belum juga bisa keluar dari yang itu. Gitu loh. Itu hal rezeki. Belum lagi hal-hal lain. Hal-hal yang lain tuh banyak. Masih kita
Itu yang kita utamakan dalam diri ini. Karena ketika kita memilih, belum ada yang memenangkan pilihannya kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah masuk, kita memilih pada Allah Ta'ala, dan kita serius, dan kita memang harus kita buat lah. Ya harus kita buat lah. Makanya amal ibadah itu adalah tuntunan kepada dia. Macam mana kita bisa dituntunnya kalau enggak kita perlakukan itu lebih dominan dalam hidup awak? Yang pertama intip diri awak nih kan, dah. Yang kedua setelah kita intip, mau kemana kita milihnya? Ini dalam akal aja lah dulu nih. Hati awak itu sesungguhnya berat kemana? Berat kepada Allahnya atau berat kepada hal awak? Ketakutan awak tak ada rezeki, ketakutan awak begini, hal dunia itu. Dunia ini kan banyak. Ada perempuan, ada tahta, ada wanita tahta. Kan arahnya itu ke sana tuh. Jadi semalam Tuan Guru, berarti macam mana Tuan? Iya dalam sandaraan berarti nggak ada lah Allahnya Tuhan katanya. Walaupun saya tiap hari tawajuh, walaupun tiap hari saya mengingat guru, walaupun saya tiap hari mengingat Allah Ta'ala, ingatnya di mana? Yang di dalam itu macam mana? Masa ingat dua-dua dibawa? Yang dalam tuh nggak perlu diingat lagi. Yang di dalam tuh udah lengket. Yang lengket tuh dia ubah menjadi yang lengket Allah Ta'ala. Cuma mana rupanya? Berarti ingat gurunya di atas, di awang-awang, di pikiran. Yang lengketnya udah ada dia. Kayak saya, jam 1 kalau saya udah terpikir saya mau pulang. Udah milih halawat. Aduh udah malam nih. Udah bilang sama guru masih. Yang lengket dia waktu harus kalahkan dia. Untuk pisah dari dia. Itu tak perlu diingat. Memang udah ada dia. Itulah maksudnya. Yang lengket sama awak itulah yang perlu awak kupas, perlu awak singkirkan, perlu apa. Dengan cara apa tuan-tuan dan puan-puan? Iktikad, istighfar, iktikad, istighfar. Buatlah amalan-amalan yang agar Allah itu tarik itu. Agar Allah gantikan yang dia murniakan gitu bahasanya. Iktikad kita terus. Jadi memang betul kita ini betul berharap, betul merendah, betul mohon ampun karena ketidaksanggupan kita. Karena kan beramal ini kan ada yang sanggup dia. Jadi misalnya contoh saya semalam saya bilang gini, ini saya nggak ke guru nih misalnya, ada hal-hal yang mengganggu saya di luar. Saya pakai tawajuh, saya pakai saya tafakur, saya pakai saya apa? Selesai. Bangun pagi. Balik lagi. Karena niat awak itu bukan untuk itu. Niat awak waktu malam itu adalah untuk membuang kegalauan supaya masuk tenang. Bukan hendak pada Allah tuh dia. Jadi memang ini sangat luas tuan-tuan dan puan-puan maknanya. Sangat luas juga caranya. Sangat macam-macam juga gayanya. Jadi yang penting adalah tuan-tuan dan puan-puan. Mari sama-sama kita lihat. Maka dibilang guru-guru kita ini luruskan niat. Saya pun heran. Niat awal udah. Perbaiki niat katanya. Apa makna perbaiki niat? Rupanya untuk melihat itu. Kita kan nggak sanggup. Namanya kita kan nafsu ada ini ada. Untuk melihat yang di dalam tuh dunia tuh tuan-tuan dan puan-puan. Saya menceritakan itu karena memang posisi saya begitu. Jadi gampang saya ceritakannya. Apakah saya sudah lepas? Tak tahu pun awak. Entah pun cemananya ini. Tapi pinomat, kata orang kampung, tahu kita begitu rupanya. Berarti yang dikerjakan selama ini apa? Beradu. Bercampur. Loh, bercampur kan nggak ada. Mana ada Allah mau dicampuri. Berarti yang kerja selama ini adalah lalai. Berarti kerja selama ini adalah mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada hati nurani awak yang dunia itu. Udah, itu aja.
Walaupun sopan santun awak sama guru. Walaupun awak perlu awak cium. Bahkan kakinya pun karena awak cium. Bahkan awak macam-macam pun itu sama dia. Tapi itu rupanya dalam rangka mensukseskan yang dunia itu. Maka kan beda dia ahlul marifah dengan kita yang pejalan. Mohon maaf saya. Bukan bicara sama Tuan Nawan, Tuan Guru, bicara sama saya, bicara sama itu beda. Maka dihajarnya terus kita. Itu beda. Jangan keras sekali lah Tuan. Karena dia bukan saya pun juga nggak bisa, cuman secara akal bisa melihat lah gitu. Dia tak ada lagi tuh. Misalnya begitu. Guru-guru ini tak ada lagi di samanya itu. Jadi dia bisa. Sekarang kan masalahnya kan kita ada. Jadi apapun yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun tidur seterusnya. Itu rupanya dalam rangka pengabdian awak. Dalam rangka mendukung awak untuk hal awak di dalam hati ini. Kalau dunia itu dunialah dia. Mana Allahnya? Allah itu rupanya. Inilah maka dibilangnya. Sesungguhnya mereka itu enggak. Jadi macam mana lah saya menjelaskan tadi, saya pikir setelah kali kajinya ke situ. Ya udahlah saya contohkanlah saya gitu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya bayang-bayangkan sekarang ini, selama ini memang kita masih dalam lingkup itu rupanya. Dan secara akal sehat, secara logika, secara apa, memang iya diakui. Gak bisa juga dibohongi. Tapi namanya perjalanan, memang tuh betul harus ada keputusan. Benar. Harus kita intinya bagaimana kita perkuat. Bagaimana kita terus mengalahkan hal-hal yang di dunia itu. Ya masih di situ lah pula memang derajat awak. Iya, tapi terus awak lawan. Terus awak lawan. Jangan terus awak ikuti. Kalau awak ikuti nanti dia berkembang. Saya aja gara-gara ikut ini kan ke kolam berkurang. Maka saya bilang, hancur saya ini, saya bilang. Dulu gak pernah saya mikirin. Jadi ada macam mau tidur tua, mimpi pula apa yang saya buat. Hebat kali dia. Yang beramal itu ada, terbuat mimpi. Kan sedap tuh. Bisa belum dalam mimpi mikirkan strategi pula. Dulu-dulu gak pernah. Hebat kali rupanya ini. Berarti kuat juga kau di dalamnya, akan gitu dia. Berarti selama ini ya. Nah, bagaimana kalau kita setelah tahu? Ingat Allah buat, kata Tuan Guru. Maka perkuatlah ingat Allah tuh, lawanlah hal-hal yang boleh kita bekerja, kayak saya bekerja. Tapi dalam pekerjaan itu menghilangkan semua apa yang menjadi tujuan, harapan. Begitu dia muncul istighfar awak. Balik awak. Karena memang daya tahan kita, daya apa kita lemah. Perkuat dan perbanyaklah kepada kumpul dengan ahli marifah. Jadi dibalik nanti Deni dengan keadaan kita. Untuk apa awak berkumpul dengan ahli marifah tadi, tuan-tuan guru dan sebagainya, untuk melawan yang lebih dominan dalam diri awak nih. Supaya dia mengecil. Dengan terus dia mengecil. Ditolong Allah. Dengan betulnya anak nih rupanya, komitmennya. Betulnya rupanya itikadnya ini. Kalau betul itikadnya, kenapa dia seminggu sekali? Kalau betul itikadnya, kenapa dia datang ada halnya aja? Berarti kan nggak betul. Tapi kalau kita dekat, ya Allah, ya Tuhan tolonglah saya Tuhan begini-begini. Itu mah dia misalnya. Kita nggak sanggup membuangnya. Bagi Allah segini aja dia. Dengan balikkan telapak tangan. Tapi dalam membalikkan telapak tangannya, Allah minta bukti jahir. Bukti batin. Apa? Bener nggak lu mau? Kalau katanya kan gitu. Bener nggak kamu mau? Kamu mau dibuktikan dengan apa? Maka ingat saya bagaimana ayah Tuan Nawan, Tuan Guru muda kita ini. 50 rakaat, wudhu tak putus. Sampai berlaku sepanjang hidupnya. Untuk apa? Begitu kuatnya itikadnya. Bukan kejarnya pahala, bukan.
Bagaimana ada orang yang betul ke gurunya, begitulah dia. Hantam dunia lagi, masuk lagi. Jadi itu sih yang perlu. Mengingat dia dan dekat sama dia untuk melawan yang dominan dalam diri awak tadi. Itu aja kuncinya. Tak usah kita cerita ingat Allah dulu. Karena kalau dia nggak dilawan, dia mendominasi awak, nanti awak nokoi. Katanya awak ahlul marifah, pakaian ahlul marifah, tapi sesungguhnya kau mau dunia. Maaf cakapnya, ada maunya yang datang ke guru. Kan bahasa ini sudah berulang dan ini kan ada di sini nih. Kan begitu jadi nih. Tuhan tolonglah Tuhan, bukakanlah rezeki awak Tuhan. Udah dibukakan. Hatinya ke rezeki itu. Tuhan tolonglah Tuhan, kasihlah pekerjaan. Dikasih. Begitu dikasih hatinya ke situ. Begitu dikasih misalnya dia lawan terus hal-hal yang untuk menghidupkan dunianya itu. Sekarang kan masalah kita kan sederhana. Begitu dibuka kan hidup dia terus. Hidup terus. Masalah istri hidup terus. Masalah apa itu? Datang ke guru, Tuhan, lah tak sedap deh Tuhan. Tolonglah Tuhan begini. Dah sedap. Begitu sedap dinikmatinya sedap. Kita kan gitu. Kita nikmati ini sedap nih. Terus lagi, berantem lagi, balik lagi. Jadi kepada Allah tadi, kepada alul marifat tadi, sesungguhnya kita untuk apa? Benar dibilang di sini. Sesungguhnya kita kepada alul marifat itu adalah untuk membesarkan niat, membesarkan hati, membesarkan arah hidup awak itu. Bukan kepada Allah Ta'ala, tapi kepada ini. Aja sekarang balik ke cerita tadi. Macam mana membuangnya? Lawannya, kurangi. Begitu dikurangi, ahlul marifahnya akan bantu kita. Bantu terus, bantu menguranginya. Bantu. Sampai dia yakin, Allah buka akan tap habis dia. Itulah kita berjalan nih. Baru kenallah dia kepada Allah tuh. Baru tak ada lagi dia kan. Kalau enggak, 9 tahun, 12 tahun, 23 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Itu memang itu yang mau bawa. Ke pekerjaan minta disukseskan. Kalau ada gaduh sedikit, telepon tuan guru. Tapi tujuannya apa? Untuk memperbesar itu. Dunia itu yang memperbesar. Kalau nanti sampai dunia itu sama awak sakit, barulah ketahuan. Diperjalankanlah itu. Udah tak sedap lagi. Tapi dia masih banyak. Oh, tak sedap dia. Kalau sudah ada tandanya tak sedap dia, dijalaninya tapi tak sedap dia. Ada yang membedakan dalam perasaannya kalau dia tidak di kolam dengan dia di luar. Kayak WA Iwan kita tadi. Saya salut tadi. Tuan Faisal nih. Tak sedap perasaan dia lagi. Bukan main-main. Nah, kalau udah ada tanda itu, mana tinggal kita perkuat. Kalau terus dibuat Allah Ta'ala nih tak sedap terus, alamat lawak nih. Alhamdulillah. Di luar ini tak sedap aja, tapi tetap bawa jalan nih. Sakit, tawa ini adalah. Tapi yang jadi masalah kan kita nggak tahu nih. Yang masalah enjoy aja. Enjoy itu artinya apa? Enjoy kita dalam menikmati dunia itu. Dalam bahasa-bahasa, dalam pakaian-pakaian ahlul marifah. Ini kita manusia lebih baik lebih baik orang-orang yang tak paham lagi. Lebih baik statusnya orang awam lagi. Jadi Allah Ta'ala diperalat begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira mungkin inilah penjelasannya ya. Penjelasan dari tadi itu, mungkin itu juga bagian dari perjalanan kita semua. Bagian perjalanan saya juga. Kan enak saya tanya. Sesungguhnya kalau saya tanya Tuan Guru nanti, Tuan masih mau mana? Udah tahu saya jawabannya ini. Kenapa? Dunia itu masih ada rupanya. Iya Tuan, saya masih pengen ini Tuan. Saya masih pengen diakui orang. Saya masih pengen ngatur ini. Saya masih pengen ini Tuan. Saya pengen rezeki misalnya. Saya pengen ini. Kan nampak tuh. Udah. Mau perkuat mana? Kalau guru ini enak. Mau mana ku perkuat nih? Ku perkuat duniamu. Ya udah gak ada masalah. Sesat. Ku perkuat kemana?
Ah itu. Tanya lagi lebih dalam, sesungguhnya aku mau kemana kan gitu. Jadi kira-kira Tuhan ini cuman menjelaskan dan namanya apa ya? Berbagi pengalaman untuk bagaimana kita bisa belajar melihat diri itu sebetulnya. Melihat diri awak nih bagaimana gitu kan. Dan kita mau kemana. Yang jadi masalah kan kita nggak payah kali lompat kepada satu apa gini ya. Lompat kita mengambil keputusan namanya. Lompatnya gini. Ya Allah, aku lompat ya Allah kemari. Tapi memang kita masih jalan. Lompat itu harus dibuktikan dengan tindakan syariat, jahir. Seminggu sekali datang ke tempat guru, tambah. Seminggu 2 kali, tambah seminggu 3 kali. Tambah. Itu etikat. Itu etikat kita. Kalau kita lah pandai ngerubahnya, jago bapak, tuan-tuan dan puan-puan beramal, enak. Ini bukan di wilayah kita, ini di wilayah Allah Ta'ala yang punya. Kita cuma punya niat. Doakanlah saya Tuhan, beginilah saya Tuhan. Ini. Tapi memang benar, doakan itu bukan mulut. Terus. Dikasih ya nanti, kamu kemari ya, kamu nanti amalkan ini ya, kamu amal. Itu kan untuk menguat dan membuang yang tadi itu. Tapi kalau PR itu nggak ada macam mana? Kayak Tuan Faisal tadi. Tengoknya nih, Tuan, nanti Tuan sholat imam ya. Kan masuk dia. Untuk apa? Ini udah agak kuat nih sikit nih. Diperkuatnya. Tapi kalau dibiarkannya. Kan ini yang kita nggak tanda tuan-tuan dan puan-puan. Makanya kan simpelnya kan. Macam mana lah kita dulu melihat niat kita. Akhirnya balik ke dasar lagi lah ini. Apakah memang saya sesungguhnya berguru untuk apanya ini. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk tetap berjalan kepada pengenalan kepadanya. Tidak kategori orang yang bahasa kasarnya itu memperalat Allah Ta'ala. Karena sungguh pedih siksanya tuan-tuan dan puan-puan. Bukan enak. Walaupun kita itu di dunia ini sekarang, kita banyak lihat ikhwan-ikhwan. Dalam siksaannya mereka. Dalam siksaannya saya. Dalam berjalan nih. Kalau tidak ke dia. Misalnya. Saya tidak cerita saya sudah kenal atau kita sudah kenal atau belum. Yang kita jalani dalam siksaannya. Siksaannya kan 2. Kalau baik dia. Sibuk dia untuk mempertahankan baik itu. Kalau buruk dia. Sibuk dia minta tolong buruk ini dibuang. Itu aja putarannya tiap hari. Itu aja. Kalau rezekinya berkurang takut dia. Kalau rezekinya lebih bangga dia. Tetap dia pertahankan. Jadi hari ke hari itu aja yang awak hadapi. Makanya tuan-tuan dan puan-puan itulah yang saya katakan siksa tadi. Jadi mana yang Allah tuh? Kita belum kenal. Tapi pinomat bagaimana kita pelan-pelan beritikat lah gitu. Itikat itu bisa muncul karena apa? Karena kita sudah anggap ini nggak benar gitu. Maka jangan dinikmati siksaan itu. Cepatlah bertaubat. Cepatlah kita irji'i. Cepatlah kita mengambil langkah-langkah yang memang betul meluruskan niat. Membersihkan niat awak itu sendiri. Ini aja tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.